Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami. Jadi di sini saya Ella Siswawati sebagai host yang akan memandu podcast kali ini selama beberapa menit depan. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama 3 rekan saya yaitu ada Anwar Aini, Siti Khadijah, dan Sri Meladi. Iya, jadi kami di sini akan membahas topik yang sangat penting gitu ya bagi pendidikan, bagi pembelajaran. Sebelum itu kita tanya-tanya dulu kali ya kabar teman-temannya di sini. Gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah yang baik. Alhamdulillah ya baik. Sebut teman-temannya dari mana sih? Iya, saya sendiri dari Serang. Iya. Semester berapa? Semester 3. Iya, sama kayak Gerja ya. Saya juga dari Serang. Saya semester 3. Saya dari Lebak sama. Iya, jadi kebetulan saya juga semester 3. Nah, karena kemarin juga jadi ya kemarin ya. Iya, benar banget. Kalian pada kena pilek atau gimana gitu, pada sakit? Iya, saya sempat demam tinggi banget, lumayan. Saya sekarang juga masih pilekan gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh gitu kan. Nah, karena kita udah bicara dikit ya sama teman-teman yang di depan, langsung aja kali ya ke topik yang bakal kita bahas, yaitu mengenai belajar tuntas. Sebenarnya apa sih belajar tuntas itu? Terus strateginya yang bisa diterapkan tuh apa? Terus hambatannya apa gitu kan? Nah, kayak solusinya apa? Jadi kita bakal membahas itu semua bersama teman-teman di sini gitu ya. Nah, menurut teman-teman nih, belajar tuntas itu apa sih? Yang bicarakan tentang belajar tuntas ini tidak asing lagi ya di para telinga mahasiswa atau siswi ataupun para pendidik dan pengajar lainnya. Jadi menurut saya pembelajaran tuntas itu yaitu pendekatan yang menekankan di mana seluruh siswa ataupun siswi ataupun para pendidik untuk menekankan bahwa mereka itu harus memahami dan mengerti pembelajarannya sebelumnya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi bahwa dengan potensi belajar tuntas itu bahwa memberi pengetahuan ya bahwa semua siswa itu memiliki potensi untuk sukses gitu dengan cara bimbingan, dengan cara pembelajaran dengan waktu itu pasti bisa gitu. Ya, Saya seperti ya. itu. Kalau menurut teman-teman yang lain gimana? Kalau menurut saya mungkin masih sama. Jadi pembelajaran tuntas itu merupakan pendekatan dalam proses pembelajaran untuk memastikan bahwa siswa tersebut sudah memahami atau menguasai materi yang sedang dipelajari saat ini sebelum melanjutkan kepada materi selanjutnya. Iya, kurang lebih sama ya sama kayak teman-teman. Belajar tuntas itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pencapaian penguasaan materi pelajaran secara maksimal oleh setiap siswa, yang artinya setiap siswa diharapkan dapat menguasai materi yang sebelumnya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Jadi tidak ada siswa yang tertinggal atau misalkan belum tuntas belajar. Jadi pembelajaran itu jadi saya itu harus tuntas gitu ya dalam berbagai materi tersebut gitu kan. Maksudnya semua siswa gitu kan. Iya, agar tidak ada ketinggalan gitu kan. Iya, jadi harus setara gitu kan. Nah, menurut teman-teman nih, seberapa penting sih pembelajaran tuntas ini gitu dalam potensi siswa gitu? Buat siswa. Menurut saya sangat penting ya dengan memahami potensi dari beberapa siswa gitu kan. Dengan mengetahui hal itu kan pasti aja ada pembelajaran tuntas yang dimana setiap siswa memperoleh pemahaman mendalam dan keterampilan yang dibutuhkan sehingga tidak ada yang tertinggal. Benar yang dikatakan saudari Andi tadi bahwa dengan memastikan bahwa seluruh siswa atau pendidik itu mengerti dan memahami dari pembelajaran sebelumnya itu dengan pembelajaran
Kalau teman-teman yang lain gimana? Kenapa pembelajaran atas itu penting? Karena untuk memahami konsep dasar pada materi yang dipelajari. Nah, dengan hal ini jadi tidak ada kesenjangan pembelajaran pada siswa yang bisa menghambat proses pembelajaran pada siswa. Nah, kemudian karena siswa sudah memahami dan menguasai materi, mungkin siswa lebih termotivasi untuk belajar karena percaya diri dan mungkin lebih semangat untuk belajar selanjutnya. Iya, kenapa belajar tulis ini sangat penting? Karena setiap siswa benar berhasil. Setiap siswa memiliki potensi untuk mencapai kesuksesan akademiknya. Penguasaan yang dalam dengan belajar tuntas, siswa juga akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi pembelajarannya. Terus ya, motivasi belajar juga ketika siswa merasa berhasil, siswa akan merasa termotivasi dan akan adanya rasa minat dan rasa ingin tahu yang tinggi untuk materi yang kedepan. Iya. Kan tadi kan maksudnya siswa itu harus belajar tuntas gitu kan, harus paham gitu kan sebelum ke materi yang selanjutnya. Nah, syarat atau pada kondisi apa gitu, kondisi apa siswa itu bisa dikatakan sudah mencapai pembelajaran tuntas gitu? Ya, syarat ketentuan yang mendasari pembelajaran tuntas itu pastinya ada ya penilaian-penilaian tertentu yang mengharuskan siswa itu melanjutkan ke tahap berikutnya dengan adanya penilaian-penilaian seperti KKM gitu. Itu kan bisa menjadi acuan bahwa siswa atau siswi itu sudah belajar tuntas. Dan kalau menurut saya, karena emang dalam proses pembelajaran itu nantinya tuh akan ada penilaian gitu ya. Nah, pasti tidak semua siswa itu dapat masuk ke dalam nilai KKM gitu kan. Pasti ada yang di bawah KKM atau di atas. Iya benar. Jadi kalau misalkan siswa yang di bawah nilai KKM, nanti siswa tersebut melakukan remedial seperti mengulang lagi materi-materi yang belum dimengerti atau mengerjakan soal yang dikasih oleh guru. Selanjutnya, syarat agar siswa dinyatakan lolos sebagai pembelajaran tuntas itu di kehadiran. Meskipun siswa sudah aktif di bidang akademik, pintar, namun siswa jarang masuk gitu ya, bisa dikatakan lolos, itu juga bisa jadi pertimbangan oleh guru seperti itu. Kalau menurut Ani gimana? Syaratnya ya, syarat Siswa itu udah belajar tuntas. menguasai kompetensi dasar gitu. Jadi siswa ini telah memahami dan dapat menerapkan seluruh kompetensi dasarnya yang telah ditetapkan untuk suatu materi pelajaran. Terus siswa juga tidak hanya menghafal materi, tapi siswa juga menerapkan yang menganalisis gitu. Terus mampu menunjukkan berpikir kritis seperti ya mengevaluasi argumen, menarik kesimpulan secara logis terkait materi yang dipelajari. Juga memiliki sikap positif terhadap materi pelajaran, menunjukkan minat dan rasa ingin tahunya itu gitu. Iya, dengan rasa ingin tahu mungkin juga siswa juga bisa meningkatkan kemampuan menjadi dirinya sendiri. Iya sebenarnya. Ya mereka udah bahas tentang syarat sesuatu sudah mencapai dari itu seperti apa. Nah pasti kan di situ ada strategi kan gitu kan. Jadi harus diterapkan dulu gitu kan buat mencapai si pembelajaran itu tuh apa sih syarat-syaratnya? Apa sih strategi yang bisa diterapkan dulu dalam pembelajaran tersebut? Siapa yang Baik, kalau menurut saya hal yang strategi pertama itu guru tuh harus mengetahui kebutuhan siswa. Nah, untuk guru untuk mengetahui kebutuhan siswa itu salah satunya itu dengan cara diuji dengan asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini memiliki dua aspek. Yang pertama itu aspek kognitif dan aspek non kognitif.
Untuk aspek kognitifnya sendiri seperti pada pengetahuan, misalkan siswa disuruh untuk mengerjakan soal mulai dari soal yang level terendah ke level tertinggi. Nah, untuk aspek non kognitifnya itu seperti minat belajar dan gaya belajar itu dapat diuji dengan lembar observasi atau mengisi angket. Nah, yang kedua itu menyusun perencanaan. Nah, kenapa ini itu penting? Karena jika guru menyusun perencanaan dengan baik, maka nantinya proses pembelajarannya itu akan terarah gitu ya. Jadi misalkan materi-materinya itu mulai dari yang dasar dulu, nanti lebih ke tingkat tinggi. Selain itu juga guru bisa menerapkan metode pembelajarannya itu seperti PJBL ataupun PBL seperti itu. Iya, jadi beneran ya karena tadi pastinya seorang guru menciptakan strategi gitu lah, strategi untuk pembelajaran kita dengan cara mengelompokkan bagaimana kemampuan siswa atau minat siswa, itu juga bisa jadi strategi. Menurut saya seperti itu. Ya, kalau Iya, untuk memastikan setiap siswa ini menguasai materi pembelajaran secara maksimal, guru juga perlu menerapkan berbagai strategi yang efektif. Yang pertama, betul kata teman-teman, perencanaan pembelajaran yang terstruktur dan yang tujuannya yang struktur dan memilih materi pembelajaran sesuai dengan tingkatnya, dengan juga mendesain kegiatan pembelajaran yang variatif, mengkombinasikan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, praktik, dan proyek untuk menjaga minat siswa. Terus juga guru harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menjalin hubungan yang baik dengan siswa, dan menciptakan suasana kelas yang nyaman tentunya. Menggunakan berbagai media pembelajaran, teknologi, dan sumber belajar lainnya yang memperkaya pengalaman belajar siswa. Juga menerapkan metode pembelajaran yang aktif, melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, misalnya melalui diskusi kelompok, bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Iya, apakah ada sudah? Iya kan tadi juga ada teknologi kayak gitu. Nah, sebenarnya teknologi itu sebenarnya penting sih dalam mendukung proses pembelajaran kita sini, teman-teman. Iya, menurut saya teknologi di era sekarang ini sangat penting ya, di mana mungkin kalian juga udah tahu pastinya bahwa teknologi saat ini mungkin udah canggih juga kan. Pastinya di setiap sekolah-sekolah juga menerapkan teknologi dengan cara kayak penggunaan proyektor, terus penggunaan TV ataupun hal lain untuk mendukung pembelajaran gitu kan. Dengan cara teknologi itu sangat membantu sih menurut saya. Ya, memang benar teknologi itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Cuman mungkin dari beberapa sekolah masih ada yang belum terpenuhi ya di dalam teknologi tersebut. Cuman emang untuk zamannya saat ini teknologi itu sangat penting. Ya, pasti penting ya teknologi itu. Karena kan kita menggunakan teknologi misalkan nih, yang di sekolahnya punya proyektor pasti bisa digunakan di panci teknologi tersebut gitu buat misalkan kayak games yang games edukatif gitu yang bisa digunakan siswa itu bisa interaktif gitu sama siswa sama si gurunya juga gitu kan. Kayak siswa jadi lebih menarik gitu, lebih tertarik gitu dalam pembelajaran tersebut gitu kan. Nah, saat itu pasti kan semuanya ada ya kayak halangan atau hambatan gitu kan dalam menerapkan pembelajaran tersebut gitu kan. Nah, hal apa sih kayak hambatan apa gitu yang bisa terjadi di dalam
pembelajaran kita sendiri. Membicarakan tentang hambatan ya pasti aja ada nggak sih? Iya sih pasti. Iya, Pasti nggak pasti mesti ada. banget, pasti Setiap banget. apa yang kita lakukan pasti ada hambatan. Benar banget. Jadi benar kata saudari Mawar tadi, membicarakan tentang hambatan itu juga apa sih, dari setiap sekolah pasti gitu kan, dari kecanggihan teknologi itu juga beberapa sekolah mungkin kurang mumpuni gitu kan dengan ketersediaan teknologi. Terus dari hambatan setiap masing-masing siswa juga itu jadi salah satu hambatan yang paling utama menurut saya. Jadi mungkin ada salah satu ataupun 3-2 itu dari beberapa siswa yang belum memahami gitu kan. Jadi itu juga membutuhkan waktu juga kan untuk beradaptasi dengan teman-temannya yang sudah memahami gitu. Itu sih hambatan-hambatan. Baik, kalau menurut saya hambatan dalam pembelajaran distance ini mungkin untuk dari gurunya dulu ya. Misalkan gurunya itu kurang cakap pada literasi digital. Nah jadi yang seharusnya guru sudah beralih proses pembelajarannya pada teknologi seperti menggunakan proyektor atau yang lain-lainnya, ketika guru belum bisa gitu menggunakan alat tersebut, itu juga mungkin bisa menjadi tantangan. Selain itu juga pada keterbatasan waktu dalam belajar juga merupakan sebuah hambatan untuk mencapai pembelajaran tuntas. Mungkin cukup dulu. Iya, ada beberapa hambatan ya yang menjadi ya tantangan buat guru gitu. Yang pertama tuh dengan jumlah siswa yang sangat banyak, sulit bagi guru untuk memberikan perhatian individu pada siswa gitu. Terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan tambahan dan sedikit kurang paham, karena banyak sekali setiap siswa kan memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda-beda juga, tentunya menyesuaikan pembelajaran untuk sehingga terus kurangnya sumber daya juga kan, itu kayak segalanya gitu, terbatasnya sarana dan sarana seperti ya kurangnya buku, alat peraga dan teknologi dapat menghambat pelaksanaan pembelajaran yang sangat efektif. Terus kurangnya waktu juga, kurikulum yang padat dan waktu yang belajar yang terbatas dapat membatasi pelaksanaan kegiatan. Terus motivasi siswa juga itu sangat berpengaruh gitu. Kayak kalau nggak ada kelas buat belajar, siswa juga malas gitu kan. Siswa-siswa yang kayak malas gitu kan, ya udah gitu. Terus ada kurangnya juga dukungan dari orang tua. Iya sih benar. Yang membuat siswa ini menghambat keberhasilan si siswa. Iya kan kayak banyak ya hambatan-hambatan gitu kan. Ada keterbatasan waktu, sumber daya gitu kan, teknologi, terus si siswanya ini belum paham gitu kan. Nah pasti ada hal-hal nggak mungkin juga sih, nggak mungkin nggak ada solusinya. Pasti ada jadi solusinya yang bisa diterapkan dalam hambatan tersebut. Menurut kalian apa sih solusi yang bisa yang bisa menanggulangi hal tersebut gitu, hambatan tersebut gitu? Ya, jadi tadi membicarakan tentang hambatan pasti aja ada solusinya. Jadi solusinya itu dengan cara melakukan penyesuaian kurikulum. Itu juga kan apa sih membantu para guru untuk mencapai pembelajaran tuntas. Terus selanjutnya memperkaya metode pembelajaran. Dan tadi yang dikatakan dari Mela, mungkin dari pengetahuan literasi dari gurunya itu kurang cakap gitu kan. Jadi mungkin dengan cara solusi memperkaya metode pembelajaran itu juga bisa membantu untuk mencapai pembelajaran tuntas. Itu sih menurut saya. Ya, jadi kan guru juga harus paham apa yang buat disampaikan ke si siswa ini biar siswanya paham gitu kan. Gimana cara si guru ini biar siswanya paham gitu apa yang sama apa yang dia sampaikan gitu kan, pastinya kayak gitu.
Baik, kan tadi saya bilang bahwa guru itu apa sih namanya, tidak cakapnya guru dalam literasi. Nah, solusinya itu dengan ada dukungan profesional. Jadi guru yang tertinggal dalam literasi digital tersebut bisa melakukan pelatihan, ya, pelatihan untuk mengelola pembelajaran kita secara efektif. Iya, di mana ada hambatan, nah di situ juga ada solusi. Iya sih, itu ya. Nggak mungkin sini ada hambatan tapi nggak ada solusi gitu kan. Nggak mungkin juga ada solusi tapi nggak ada hambatan. Tidak mustahil. Iya, kalau pasti ada gitu. Saling berdampingan. Ya, jadi apa tuh solusinya nih? Aduh, ya solusinya itu membuat pembelajaran kooperatif. Kita sebagai guru membagi siswa menjadi kelompok kecil yang dimana untuk saling membantu dimana siswa yang belum paham dan yang paham gitu, supaya semuanya paham dan ini menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar si siswanya. Terus ya benar ya yang dikatakan teman-teman, menggunakan teknologi seperti komputer, internet, dan aplikasi pembelajaran untuk memperkaya pengalaman belajar siswa juga, serta ya memanfaatkan sumber daya yang ada gitu, kayak sumber daya fisik maupun sumber daya manusia. Terus meningkatkan motivasi siswa itu sangat penting, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan tentunya, memberikan pujian seperti Kayak karena kalau semua kita belajar doang kayak nggak support ya, kayak kita juga malah apa ya, kayak kurang gitu ya, kurang gairah sih ya. Terus ini kita berkolaborasi dengan orang tua juga, kayak melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran si siswa gitu. Misalnya melalui kegiatan di rumah atau pertemuan orang tua. Terus pengembangan profesional guru, ya itu yang dikatakan saudari Odija dan Nolan, guru juga perlu terus belajar dan mengembangkan kompetensinya, di mana agar dapat menerapkan strategi pembelajaran yang lebih efektif lagi. Jadi keterlibatan orang tua itu menurut saya sangat penting ya. Jadi dengan cara memantau dari rumah, bukan dari sekolah saja gitu kan, bagaimana peserta didik atau siswa-siswi agar memudahkan para guru juga untuk pembelajaran tuntas itu sudah tercapai apa belum. Tapi jadi kalau juga jangan sampai bikin anak itu masuk ke kelas gitu kalau belajar dulu gitu. Jadi harus seimbang antara guru dan orang tua. Iya, terus antara fakultas siswa juga. Iya. Gak perlu siswa juga harus belajar mulu lah. Pasti siswa juga harus ada mainnya juga gitu ya. Itu refreshing dari segala hal yang membuat dia pusing. Iya, Jadi bisa membagi waktu aja. Iya. Iya kan itu kan ada batas waktu gitu kan. Biasanya kan setiap siswa kan punya apa ya, kemampuan yang berbeda gitu kan. Pasti ada yang langsung paham, ada yang belum paham gitu kan. Terus karena waktunya terbatas, apa gitu solusi yang bisa diberikan gitu biar siswa itu meskipun waktunya terbatas dia tuh bisa paham gitu. Ya menurut pengalaman saya waktu sekolah, kalau misalkan waktunya belum cukup, kadang guru juga kayak misalkan besok bikin resume ya gitu, nanti terus ada tugas-tugasan gitu kayak pekerjaan rumah, PR gitu. Dengan cara pemberian mungkin dari video-video sinematik ataupun video-video bukan sinematik ya, video pembelajaran yang akan dirangkum oleh siswa atau siswi untuk penugasan di selanjutnya, itu kan juga apa sih menjadi tolak ukur gitu. Itu juga menjadi solusi bagaimana Siswa dia paham. Iya, pembelajaran tuntas ya. Kalau pembelajaran tuntas belum menjadi pembelajaran tuntas. Iya, benar. Jadi si siswa tuh harus diberi
penugasan gitu kan, kayak supaya gurunya mengetahui atau memastikan bahwa si siswa ini benar-benar belajar tuntas ya dengan cara itu gitu, kayak penugasan. Terus nanti si siswa kan bakalan kalau misalkan ada tugasan kayak termotivasi gitu, kayak misalkan tugasnya belum gitu, nanti kan cari tahu sendiri gitu. Kalau misalkan kayak waktunya udah habis gitu, masa nggak perlu aja gitu. Iya, dengan cara mungkin penugasan itu juga dengan secara berkelompok juga kan, itu juga bisa menjadi solusi gitu. Jadi mungkin yang temannya yang satu sudah mengetahui ataupun sudah mengerti ataupun yang satu belum paham, itu kan bisa kolaborasi gitu kan, bisa memberitahu ataupun mengarahkan bagaimana dia bisa seperti itu. Karena kita tadi udah banyak ya membahas tentang pembelajaran tuntas nih, kayak apa itu belajar tuntas, seberapa penting belajar tuntas, siswa ini sudah mencapai pembelajaran itu kayak gimana gitu kan. Terus ada hambatannya, ada solusinya, ada strateginya gitu kan. Nah, jadi pembelajaran tuntas itu merupakan suatu pembelajaran atau metode yang diterapkan oleh guru gitu ya, buat si siswanya ini mencapai atau paham gitu dengan materi yang telah disampaikan gitu sebelum lanjut ke materi yang berikutnya gitu. Jadi siswanya ini harus paham dulu nih materi satu ini gitu sebelum beranjak ke materi yang lain seperti itu. Ada juga kan ada syarat si siswanya ini sudah belajar itu seperti apa gitu kan. Seperti ada KKM yang terpenuhi seperti itu kan. Terus ada juga seperti strateginya ya, kehadirannya gitu kan. Terus strategi yang diterapkan sama guru itu apa gitu kan. Kan banyak strategi. Ada kayak si gurunya itu membuat rancangan dulu gitu kan. Ya kan? Dengan tersusun. Karena jika tidak tersusun gitu ya, pembelajaran itu tuh bisa aja tidak tersampai gitu. Siswanya bisa aja, gurunya bisa aja bingung harus mulai dari mana gitu tuh. Biar siswanya ini tuntas gitu belajarnya. Nah, ada juga kan ada hambatan sama solusinya kan. Hambatan itu ada kayak kekurangan sumber daya, terus kurangnya kecakapan literasi dulu gitu. Terus ada juga tadi keterlambatan waktu ya, yang siswanya ini terus kayak perbedaan siswanya gitu, ada kayak siswa kan gak boleh sama pasti ada beda-beda, kemampuannya juga beda-beda gitu. Pasti itu sebuah hambatan gitu bagi guru itu dalam menerapkan pembelajaran ini, karena kan pembelajaran itu semua murid itu harus paham gitu kan sebelum belajar ke materi yang selanjutnya gitu. Nah, solusinya apa sih? Seperti tadi kan tadi ada kayak kurang sumber daya kan, kayak teknologi gitu kan. Jadi kan itu bisa aja gitu kita tuh minta atau mengajukan gitu tuh ke sekolah gitu kan, buat mengadakan fasilitas. Mengadakan fasilitas lebih baik gitu. Ya, terus tentang masalah literasi guru itu juga kita bisa mengadakan latihan profesional gitu buat si guru. Terus kalau keterbatasan waktu itu bisa seperti ini kan, iya kan si siswanya ini misalkan di kelasnya belum paham, ya sebagian siswa belum paham, yang lainnya udah, tapi dia keterbatasan waktu gitu tuh, dia itu belum paham. Bisa aja si gurunya ini ngasih tugas atau tugas kelompok gitu yang bisa dikerjakan di luar kelas gitu, agar si siswa ini paham gitu terhadap si materi tersebut gitu, enggak cuma harus belajarnya di kelas aja gitu. Atau seperti gurunya ngasih video pembelajaran gitu buat kita sama siswanya itu. Ya mungkin dari apa yang kita bahas dengan sumber-sumber ini, semoga apa yang telah disampaikan gitu ya dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, jadi kurang lebihnya mohon maaf dari kita,
cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.